Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini tentang alam sebagai bagian hidup manusia. Alam merupakan suatu ciptaan dari Tuhan yang senantiasa manusia berpijak. Alam dilengkapi dengan segala macam tumbuh-tumbuhan dan diciptakan manusia lagi dan untuk dipiara atau melihara alam ini. Adapun pelajaran kita hari ini dengan tujuan agar anak-anak bisa memahami dan mengerti tentang makna akan alam ini, dan juga anak-anak bisa mampu untuk menjelaskan bagaimana makna alam terhadap manusia di mana kita berpijak. Alam merupakan suatu bagian hidup manusia. Tuhan sudah begitu rupa menciptakan bumi atau alam ini yang begitu luas dan begitu indah. Kita sebagai manusia diberikan kepercayaan untuk menjaga, merawat, dan melihara bumi ini tanpa ada kerusakan apapun. Dan kita sebagai manusia yang diberikan akal budi, kita menggunakan akal budi kita ini untuk dimampukan mengerti dan memahami akan keadaan alam di mana kita berada. Alam ini merupakan suatu bentuk kasih sayang Tuhan yang senantiasa Tuhan tetap berbelas kasih kepada kita, sekalipun kita sebagai manusia tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap memberikan kasih sayangnya kepada manusia. Bukti cintanya, Ia memberikan alam kepada kita untuk kita bisa berkarya dan bersiar di dunia ini, dan kita memanfaatkan bumi ini sebaik mungkin. Alam sungguh bermanfaat untuk kita, bahwa dalam kehidupan kita untuk bertahan hidup, kita berusaha melalui melakukan segala sesuatu yang dapat menghasilkan makanan-makanan melalui usaha kita. Di dalam kehidupan kita sungguh amat baik dan mampu untuk berjalan dan bertahan hidup karena Allah sendiri. Tidak sebatas Allah memberikan kehidupan, tetapi bagi manusia yang hidup di bumi ini, kita juga harus berjuang untuk tetap bertahan hidup melalui usaha dan kerja kita. Ini merupakan suatu bukti bahwa Allah tidak membiarkan kita hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesulitan, tetapi Tuhan masih mencintai kita melalui usaha dan kerja kita, melalui kita memelihara dan menggunakan alam ini. Dalam alam ini kita juga harus menjaga lebih baik. Kita harus membedakan mana hal yang baik dan tidak, sehingga dalam kehidupan kita manusia sungguh membutuhkan kekuatan kehidupan melalui usaha dan kerja kita, melalui kita menanam sesuatu di atas bumi ini. Makanan dan air kita harus sejalan dengan kehidupan ini. Saling ada ketergantungan antara alam dengan kita.
Ketergantungan ini merupakan salah satu bagian yang kita harus pupuk dan kita harus cermati dan kita meresapi dalam kehidupan kita. Karena ketika alam tidak ada, maka manusia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian halnya kalau memang juga manusia ada, tetapi kalau bumi tidak ada, bagaimana bisa terjadi Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk menjadi indah di dunia ini. Ketika Ia menciptakan alam lalu tidak ada manusia, siapa yang merawat? Secara otomatis pasti alam juga menjadi sia-sia. Anak-anak, mari kita melihat di sekitar kita dalam kehidupan masyarakat, banyak orang yang menggunakan alam ini. Contohnya dalam bidang pertanian, berusaha untuk menanam padi, ubi, jagung, serta tanaman-tanaman lain yang dapat menghasilkan, dan pada akhirnya kita sendiri merasakan hasil daripada kerja kita, dan pada akhirnya kita boleh menikmati dan kita boleh bertahan hidup atas hasil dari kerja kita. Di sisi lain juga dalam pertanian juga membutuhkan air. Air juga sungguh berperan. Secara khusus untuk kita sebagai manusia, kita membutuhkan air untuk minum, untuk bisa bertahan hidup, dan juga untuk dapat membersihkan tubuh kita dari keringat kita, dan juga kita menggunakan untuk membersihkan pakaian kita dan segala macam. Tentunya kita membutuhkan air, dan air ini kita juga harus membutuhkan yang bersih. Tidak hanya sekedar karena air, tapi kita juga harus mencari air yang bersih. Oleh karena itu, di situasi yang ada sekarang ini, baik kita berusaha melalui pertanian, kita juga berusaha melalui merawat atau menjadikan air yang bersih, maka kita juga harus berperan penting. Sangat-sangat dibutuhkan untuk berperan penting untuk menjaga keutuhan alam ini. Dan secara khusus air yang kita seringkali gunakan dan kita minum, dan kita juga harus membutuhkan air yang bersih. Harus terhindar dari polusi sentiasa yang membuat air itu tidak sehat. Dan pada akhirnya kita pun juga yang menikmati air itu ketika tidak sehat, maka kita pun juga senantiasa akan mengalami kesakitan atau sakit. Dan pada akhirnya kesehatan kita menjadi terganggu. Lalu di sisi lain, alam juga ini sudah Tuhan menciptakan, tapi seringkali juga kita menemui orang yang tidak punya hati, tidak punya perasaan tentang alam ini. Tuhan sudah memberikan akal budi, tapi mereka pun tidak mengakui atau tidak menyadari bahwa akal budi yang ada pada mereka tidak dapat menggunakan secara baik. Mereka seringkali membuat alam ini rusak. Sepertinya mereka menebang pohon secara sembarangan, membuang limbah secara sembarangan, dan akhirnya akibat dari perbuatan manusia, alam menjadi tidak bersahabat dengan kita. Alam menjadi tidak baik lagi. Apalagi kalau alam ini seringkali kita menggunakan bahan-bahan kimia. Contohnya kita menyemprot padang-padang, lalu kita membakar secara liar. Lalu alam ini sudah menjadi rusak. Hewan-hewan pun yang lain mereka tidak bisa lagi untuk berteduh di bawah pohon yang rindang, yang nyaman, karena memang mereka tidak ada tujuan lagi untuk mereka harus menikmati alam yang indah juga. Demikian kita sebagai manusia melihat hal seperti itu, sebagai manusia yang diberikan akal budi, harus kita tergerak hati untuk melihat kembali
sikap dan tindakan kita yang tidak berkenan kepada alam ini, sehingga kita mengambil suatu keputusan atau kesimpulan untuk mengembalikan alam ini, ia menjadi kembali hijau, ia menjadi sempurna kembali, dan kita akan menikmati alam yang sejuk. Dan pada akhirnya hewan-hewan pun juga bisa menikmati